Yuk lihat serunya kegiatan penyuluhan di SD Al-Maksum oleh Tutorial 2. Kegiatan ini diawali oleh sambutan dan pembukaan. Selanjutnya dilakukan pretest. Udah di-share ya sama Teh Mara untuk linknya di kolom chat. Kalau misalnya adik-adik ada kendala boleh ngomong ya. Silakan, untuk pengerjaannya ada 5 menit. Soalnya gampang ya kan? Ya kan? Pasti bisa dikerjain. Iya benar Teh, gampang banget. Semangat ya adik-adik. Lalu masuk ke sesi penyampaian materi. Pernah nggak sih adik-adik tuh kayak tidur terus kayak kok gigi aku sakit ya, aku gak bisa tidur, atau kayak minum yang dingin-dingin gitu ya, kok dingin banget ya, kok aku tuh nggak pernah kayak gini biasanya. Nah itu adalah tanda-tanda sebenarnya dari gigi ini gigi kita yang udah berubah. Nah sebenarnya penyebab dari gigi ini ada banyak banget gitu ya, tapi aku mau coba rangkum ya untuk adik-adik di sini. Yang pertama, ketika kita rutin untuk menyiapkan gigi kita, emang kenapa sih aku bisa ya? Ketika kita tidak rutin menyikat gigi sampai gigi bolong. Nih, adik-adik bisa bayangin. Jadi misalnya dari pagi makan mie goreng, siangnya di just juice, boba-bobaan. Tapi adik-adik tadi pagi nggak sikat gigi tuh. Udah tuh kan, malamnya adik-adik minum susu kan, disuruh mama, kamu minum susu biar makin tinggi. Terus udah malam-malamnya adik-adik ini nggak sikat gigi lagi sebelum tidur. Terus aja kayak gitu. Kan berarti sisa-sisa makanan, minuman itu masih menempel di gigi adik-adik. Kebayang kan gigi adik-adik pasti bolong di situ. Lah, bisa menyebabkan gigi berlubang. Terus di sini ada terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis dan lengket. Ya, adik-adik bisa merasakan dengan lidah adik-adik, dirasain nih boleh sekarang nih. Licin gitu ya, kayak agak keset-keset gitu. Nah, gimana coba ketika kita makan makanan yang lengket dan manis, itu pasti gigi kita juga akan tidak sebaik itu permukaannya rasanya. Jadi itu akan mempermudah juga supaya gigi kita bisa berlubang. Kemudian waktu dan cara menyikat gigi yang kurang tepat. Ini paling sering banget. Kemarin kita udah sempat survei juga, ternyata masih banyak adik-adik yang belum tahu kapan sih waktu menyikat gigi yang tepat. Nah, nanti akan dijelasin ya di akhir-akhir sama teteh yang lain. Dan yang terakhir, tidak rutin kontrol ke dokter gigi. Ini juga sering menjadi masalah dan sering disepelekan gitu. Padahal kita harus rutin ke kontrol ke dokter gigi walaupun gigi kita nggak kenapa-napa. Nah, kapan ya Teh waktu yang paling baik? Nanti juga akan dijelasin sama teman Teteh. Mungkin itu ya yang bisa Teteh sampaikan, semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Terima kasih. Boleh dilanjut Teh Mara. Oke, Teh Sylvie. Tadi Teh Sylvie udah jelasin banyak nih tentang kebiasaan yang bisa bikin kita berubah. Nah, sekarang Teh Mara mau lanjutin penjelasannya ya. Teman-teman masih semangat kan ya? Adik-adik ini masih semangat. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, jadi di mulut kita ini ada banyak organisme kecil. Salah satunya itu adalah bakteri. Nah, bakteri ini suka banget makanan manis kayak kita. Bakteri ini juga bisa berkembang kalau kita nggak ngerawat kita dan mulut kita dengan baik. Nah, jadi coba tadi siapa yang suka makanan manis di sini? Pasti banyak kan? Habis itu bakal sikat gigi nggak kalau udah habis makanan manis? Waktu kita makan makanan manis, terus habisnya lupa sikat gigi, dalam waktu yang lama, gula-gula tersebut jadi makanan buat bakteri. Nah, habis itu bakterinya karena dapat makanan yang banyak, bakal tumbuh, berkembang, dan akhirnya bisa ngeluarin suatu zat yang disebut dengan asam. Nah, asam ini tuh bakal merusak gigi kita, akhirnya gigi kita berlubang. Kasian kan giginya? Makanya nih mulai dari sekarang, adik-adik jangan lupa untuk sikat gigi
ya. Nah, boleh dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah penyampaian materi, ada sesi tanya jawab. Kenapa gigi kita bisa jadi warna putih, warna kuning, warna hitam? Kok bisa ya berubah warna gitu? Ini siapa nih yang ngomong nih? Boleh ini dulu nggak nih ya? Sebentar ya, aku cari dulu. Aku belum mendapatkan. Siapa yang nanya? Oh, ada Rafael. Rafael dari kelas 5 apa? Halo, Rafael. 5B. Oh, dari kelas 5B ya. Ya. Oke. Silakan Akang Tetehnya. Tadi pertanyaannya kenapa ya tuh Teh? Kok gigi kita bisa berubah-ubah warna, hitam, kuning, coklat gitu ya? Silakan Teh. Atau Akang yang menjawab. Halo dari Rafael. Aku coba jawab ya. Gimana Akang Tadi Teteh? pertanyaannya kan, Dia lagi tadi kan pertanyaannya apa ya itu? Kenapa gigi kita ada yang putih, ada yang kuning, sama ada yang hitam. Nah sebenarnya kalau misalnya gigi putih itu kan berarti giginya sehat, ya Rafael. Nah terus kalau misalnya giginya agak sedikit kuning, itu juga sebenarnya masih sehat-sehat aja, asalkan kalau misalnya kita makan minum es atau misalnya minum yang panas-panas itu nggak terasa sakit, itu berarti masih sehat. Nah kalau misalnya udah kuning banget, nah berarti kalau itu ada pewarnaan gigi. Nah berarti sebenarnya kalau misalnya nggak sakit ya nggak apa-apa, cuman jadi ngeganggu aja. Jadi kalau misalnya kita senyum kan jadi malu ya, soalnya kan giginya kuning jadinya gitu. Nah, itu jadi harus ini ya, harus lebih rajin lagi sikat giginya 2 kali sehari. Sama kayak tadi kan udah dijelasin sama Teh Alina. Nah terus kenapa sih bisa jadi hitam? Nah sebenarnya kalau jadi hitam itu berarti udah tahap lanjut banget. Nah jadi kan tadi di awal udah dijelasin tuh sama Teh Mara kan gimana caranya. Jadi ada asam, terus asam itu menyebabkan gigi berlubang. Nah gigi berlubang yang masih kecil itu nggak akan jadi hitam. Siswa ikut aktif dengan mereview Yang materi. melindungi akar gigi dan tulangnya. Oke. Terus Najwa bener banget tuh. Apalagi nih yang Najwa dapetin? Lalu ada langit-langit membantu proses pencernaan makanan dan mencegah makanan. Oke. Terus apalagi Najwa yang masih dapetin? Lalu ada lidah untuk mengecap rasa, membantu proses berbicara, membantu proses menelan makanan. Lalu ada bibir menahan makanan dalam mulut. Yang terakhir ada gigi untuk mengunyah makanan dan membantu proses bicara. Wah, keren banget Najwa. Akang Tetehnya tepuk tangan dong. Teman-teman yang lain juga tepuk tangan buat Najwa. Keren banget. Ternyata Najwa menyimak dengan baik dan mencatat. Boleh dicatat ya Akang Teteh Najwa. Najwa sampaikan. Dari kelas 5 apa nih Najwa? Sepertinya sinyalnya ini ya. Nah selanjutnya akan ada review materi dari Akang atau Teteh dari panitia. Dipersilahkan. Halo adik-adik. Ya, jadi di sini Teh mau nge-review ya atau ngerangkum dari apa yang tadi telah kakak dari teteh-teteh dan akak-akak yang sudah dijelaskan. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya apa sih itu karies. Nah, jangan lupa karies itu merupakan nama dari gigi berlubang. Jadi kalau gigi kita berlubang itu namanya karies. Ya. Nah, jadi pertama itu kan gigi kita itu tadinya indah, bagus ya. Nah, namun kalau kita itu tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut kita, tidak menyikat gigi dengan baik dan benar, maka bisa terjadi karies atau gigi berlubang. Karies itu adalah penyakit pada jaringan gigi yang ditandai oleh kerusakan dari jaringan. Nah, dimulai dari permukaan terluar gigi. Ayo tadi masih ingat nggak permukaan terluar gigi apa? Ya, permukaan terluar gigi enamel ya. Nah, jadi dimulai dari enamel. Nah, namun kalau masih di enamel sini
Ada sesi games juga loh. Gigi taring. Gigi tangan. Gigi tangan teh. Gigi taring. Apa nih? Gigi tangan. Gigi taring. Taring. Gigi taring. Gigi tangan. Gigi tangan. Coba ya, kita cek dulu ya jawabannya apa ya. Ayo boleh teh di next teh. Kita lihat jawabannya. Jawabannya gigit jari. Oke, kita lanjut ya ke level kedua. Ada yang bisa nebak ini apa? Selanjutnya ada post-test yang diisi oleh siswa. Jadi bisa diisi ya linknya, bisa diklik. Waktu pengerjaannya 2 menit. Kalau ada kendala boleh langsung aja ya dikabarin di kolom chat. Semangat adik-adik. Semangat adik-adik. Ini ada waktunya ya, 2 menit. Sebelum berakhir, kita juga bagi-bagi hadiah. Hadiah. Pada penasaran kan kira-kira siapa ya yang dapat hadiah? Gimana nih? Siapa ya? Tadi kan udah tuh dari dua orang tadi ada yang menanyakan pertanyaan dengan pertanyaan terbaik. Tadi juga udah ada yang berani untuk merangkum. Gimana nih? Oke, udah ada ya namanya. Jadi tanpa menunggu lama-lama di sini Akang mau ngumumin nih siapa yang dapat hadiah. Jadi yang dapat hadiah adalah Naswa Aidina, ya itu. Ada lagi kan? Ada lagi Muhammad kan? Zulmi. Muhammad Zulmi. Ada, oke, tadi namanya Danas. Untuk mengakhiri kegiatan, kita menutupnya dengan doa bersama. Bisa bermanfaat untuk adik-adik dan ibu guru di sekolah Al-Maksum sehingga bisa diteruskan atau bisa berkesinambungan diadakannya dan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi. Terima kasih, itu dari saya. Salam buat semua adik-adik ya dan ibu guru serta mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter telah menyampaikan sepatah dua kata dalam kegiatan pada kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi. Terakhir, kita foto-foto dong. Cheers! Selesai deh. Kami tutorial 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.